Pada video kali ini akan membahas tentang materi persamaan linear dua variabel. Yang akan dibahas yaitu pengertian, bentuk umumnya, dan metode penyelesaiannya. Untuk yang pertama, pengertian sistem persamaan linear dua variabel, di mana sistem persamaan linear dua variabel adalah dua persamaan linear dengan dua variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian. Yang kedua, bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel. Pada materi kelas 7 sudah dipelajari persamaan linear satu variabel di mana bentuk umumnya AX ditambah B sama dengan C, di mana X adalah variabel, A dan B koefisien, dan C konstanta. Nah, ini merupakan bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel, yaitu yang pertama AX ditambah BY sama dengan C, yang kedua PX ditambah QY sama dengan R, di mana X dan Y disebut variabel, A, B, P, dan Q disebut koefisien, C dan R disebut konstanta. Biasanya sistem persamaan linear dua variabel digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa permasalahan yang memerlukan penggunaan matematika squad, misalnya menentukan harga barang, menentukan keuntungan pada suatu penjualan, hingga menentukan ukuran sebuah benda. Untuk mencari semua jawaban tersebut, diperlukan langkah-langkah tertentu dalam sistem persamaan dua variabel. Di antaranya, yang pertama mengganti pada setiap besaran yang terdapat pada masalah tersebut menggunakan variabel, atau umumnya dilambangkan pakai huruf ataupun simbol. Yang kedua, membuat model matematika untuk masalah itu. Adapun model matematikanya akan dirumuskan seperti bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel di atas. Yang ketiga, cari solusi permasalahannya memakai metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Yang poin ketiga, metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel yaitu yang pertama dengan cara substitusi. Substitusi merupakan menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan lainnya. Contohnya, carilah penyelesaian dari sistem persamaan X ditambah Y sama dengan 5 dan X dikurang Y sama dengan 1. Penyelesaiannya, kita ambil persamaan yang akan disubstitusikan yaitu X ditambah Y sama dengan 5. Kemudian, persamaan tersebut kita ubah menjadi X sama dengan 5 dikurang Y. Kemudian persamaan yang diubah tersebut disubstitusikan ke persamaan X dikurang Y sama dengan 1, sehingga menjadi 5 dikurang Y sama dengan 1, 5 dikurang 2Y sama dengan 1, pindahkan 5-nya ke ruas kanan, menjadi minus 2Y sama dengan 1 dikurang 5, minus 2Y sama dengan minus 4, Y sama dengan minus 4 per minus 2, sehingga Y sama dengan 2. Masukkan Y sama dengan 2 ke persamaan X ditambah Y sama dengan 5, sehingga menjadi X ditambah Y sama dengan 5. Masukkan Y sama dengan 2-nya, maka X ditambah 2 sama dengan 5. Pindahkan 2-nya ke ruas kanan, menjadi X sama dengan 5 dikurang 2, maka X sama dengan 3. Jadi penyelesaian dari persamaan tersebut adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Yang kedua, dengan cara eliminasi. Eliminasi ini merupakan dengan cara menghilangkan salah satu variabel X atau Y. Contohnya, selesaikan soal berikut dengan cara eliminasi dari persamaan X ditambah Y sama dengan 5 dan X dikurang Y sama dengan 1. Penyelesaiannya, yang pertama, mengeliminasi variabel X. X ditambah Y sama dengan 5, X dikurang Y sama dengan 1, kita kurangkan kedua persamaan tersebut, sehingga menjadi 2Y sama dengan 4, X-nya habis, maka Y sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Selanjutnya kita akan mengeliminasi variabel Y untuk mendapatkan nilai X. X ditambah
Y sama dengan 5, X dikurangi sama dengan 1, kita tambahkan kedua persamaan tersebut. Maka variabel Y-nya habis menjadi 2X sama dengan 6, X sama dengan 6 per 2, maka X sama dengan 3. Jadi penyelesaian dari persamaan tersebut yang menggunakan metode eliminasi adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Yang ketiga, metode gabungan. Melihat dari namanya sudah bisa ditebak jika metode yang digunakan ialah gabungan antara metode eliminasi dengan substitusi. Langkahnya dengan memakai metode eliminasi lebih dulu untuk mencari nilai X, lalu gantilah variabel X-nya dengan nilai yang kita dapatkan dari metode substitusi tadi guna mencari nilai Y-nya. Contohnya, diketahui persamaan yaitu X tambah Y sama dengan 5 dan X dikurangi sama dengan 1. Penyelesaiannya, kita mengeliminasi variabel Y untuk mendapatkan nilai X. Maka X tambah Y sama dengan 5, X dikurangi sama dengan 1, kita tambahkan kedua persamaan tersebut. Variabel Y-nya habis sehingga menjadi 2X sama dengan 6, X sama dengan 6 per 2, maka X sama dengan 3. Selanjutnya substitusi X sama dengan 3 ke persamaan X ditambah Y sama dengan 5. Sehingga X ditambah Y sama dengan 5, substitusi nilai X sama dengan 3 yaitu menjadi 3 ditambah Y sama dengan 5, Y sama dengan, pindahkan 3-nya ke ruas kanan menjadi 5 dikurang 3 sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 2. Jadi penyelesaian dari persamaan tersebut adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Yang keempat ada metode grafik. Dengan menggambarkan persamaan linearnya pada koordinat kartesius, titik potong dari kedua persamaan linear tersebut merupakan penyelesaiannya. Contoh, carilah penyelesaian dari persamaan X tambah Y sama dengan 5 dan X dikurang Y sama dengan 1 menggunakan metode grafik. Pertama, kita tentukan titik potong masing-masing persamaan pada sumbu X dan sumbu Y. Untuk persamaan yang pertama, X ditambah Y sama dengan 5, titik potong dengan sumbu X, syaratnya adalah Y sama dengan 0. Maka X ditambah 0 sama dengan 5, maka X sama dengan 5, titik potongnya 5,0. Titik potong dengan sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. Maka 0 ditambah Y sama dengan 5, Y sama dengan 5. Titik potong 0,5. Untuk persamaan yang kedua, titik potong dengan sumbu X, syaratnya adalah Y sama dengan 0, maka X dikurang 0 sama dengan 1, X sama dengan 1, maka titik potongnya 1,0. Titik potong dengan sumbu Y, syaratnya adalah X sama dengan 0. 0 dikurang Y sama dengan 1, maka Y sama dengan minus 1. Titik potongnya 0, minus 1. Kedua, kita gambarkan grafik dari masing-masing persamaan pada sebuah bidang kartesius seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, garis yang merah merupakan garis dari persamaan X tambah Y sama dengan 5, di mana tadi titik potongnya yaitu 5,0 dan 0,5. Untuk garis yang berwarna biru, itu merupakan garis dari persamaan X dikurang Y sama dengan 1 dengan titik potongnya 0, minus 1 dan 1,0. Dari gambar grafik di atas, titik potong kedua grafik tersebut adalah di titik 3,2. Dengan demikian, himpunan penyelesaian dari persamaan X tambah Y sama dengan 5 dan X dikurang Y sama dengan 1 adalah 3,0. Contoh penggunaan sistem persamaan linear dua variabel. Contohnya yaitu, Kumamon ingin melakukan lompat tali. Misalkan, tali yang digunakan ternyata memiliki panjang 70 cm lebih pendek dari tinggi badan Kumamon. Agar tali tidak tersangkut di tubuh Kumamon, maka setidaknya tali tersebut harus 2 kali lebih panjang
dari ukuran sebelumnya, sehingga apabila diukur kembali, maka ukuran 2 kali panjang tali akan 30 cm lebih panjang dari tinggi Kumamon. Tentukan berapa ukuran panjang tali yang digunakan serta tinggi badan Kumamon. Berapa panjang tali yang harus digunakan agar tidak tersangkut di tubuh Kumamon. Penyelesaiannya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengganti semua besaran yang ada di dalam soal dengan variabel. Kita misalkan X sama dengan panjang tali dalam satuan cm dan Y sama dengan tinggi badan dalam satuan cm. Lalu kita buat model matematika dari permasalahan tersebut. Panjang tali 70 cm lebih pendek dari tinggi Kumamon, sehingga X sama dengan Y dikurang 70 atau min X ditambah Y sama dengan 70. 2 kali panjang tali 30 cm lebih panjang dari tinggi Kumamon. Maka 2X sama dengan 30 ditambah Y atau 2X dikurang Y sama dengan 30. Sehingga diperoleh model matematikanya sebagai berikut. Persamaan yang pertama, min X ditambah Y sama dengan 70. Persamaan yang kedua, 2X dikurang Y sama dengan 30. Kita mencari penyelesaiannya. Untuk yang pertama menggunakan metode substitusi. Untuk mencari nilai X, maka cari nilai Y terlebih dahulu dari persamaan yang pertama. Min X tambah Y sama dengan 70 kita ubah menjadi Y sama dengan 70 ditambah X. Kemudian substitusi nilai Y ke dalam persamaan kedua. 2X dikurang Y sama dengan 30. Kita substitusi nilai Y sama dengan 70 ditambah X ke persamaan kedua, sehingga menjadi 2X dikurang 70 ditambah X sama dengan 30. 20 dikurang 70 dikurang X sama dengan 30. X dikurang 70 sama dengan 30. X sama dengan 100. Setelah itu, substitusikan nilai X ke persamaan Y sama dengan 70 ditambah X. Y sama dengan 70 tambah X. Tadi nilai X-nya kita telah dapatkan yaitu 100. Substitusikan ke dalam persamaan ini. Maka menjadi Y sama dengan 70 ditambah 100, maka Y sama dengan 170. Maka dalam metode substitusi kita dapatkan X-nya 100 dan Y-nya 170. Yang kedua menggunakan metode eliminasi. Untuk mencari nilai X, samakan koefisien Y. Karena koefisien Y dari kedua persamaan sudah sama, maka dapat langsung diselesaikan menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan nilai Y. Sehingga min X ditambah Y sama dengan 70, kita tambahkan dengan 2X dikurang Y sama dengan 30. Nilai Y-nya habis, maka menjadi X sama dengan 100. Untuk mencari nilai Y, samakan koefisien X-nya. Untuk menyamakan koefisien X-nya, persamaan yang pertama kita kalikan 2, dan persamaan yang kedua kita kalikan 1. Selanjutnya selesaikan dengan menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan nilai X. Sehingga min 2X tambah 2Y sama dengan 140, 2 ditambah 2X dikurang Y sama dengan 30. Nilai X-nya habis, maka Y sama dengan 170. Dari metode eliminasi ini juga dapat nilai X-nya yaitu 100 dan nilai Y-nya sama dengan 170. Hasilnya sama dengan cara menggunakan metode substitusi. Kita menggunakan metode gabungan. Misalkan kita akan mencari nilai X terlebih dahulu dengan menggunakan metode eliminasi. Maka untuk mencari nilai X, samakan koefisien Y-nya. Min X tambah Y sama dengan 70, 2X dikurang Y sama dengan 30. Karena koefisien Y dari kedua persamaan sudah sama,
maka dapat langsung diselesaikan menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan nilai Y. Maka kedua persamaan tersebut kita tambahkan, nilai Y-nya habis, maka X sama dengan 100. Setelah diperoleh nilai X, substitusi nilai X ke salah satu persamaan untuk memperoleh nilai Y. Misalnya dilakukan substitusi nilai X ke dalam persamaan pertama. Maka min X ditambah Y sama dengan 70. Tadi X-nya 100, maka min 100 ditambah Y sama dengan 70. Y sama dengan 70 tambah 100. Maka Y sama dengan 170. Didapatkan penyelesaiannya yaitu X sama dengan 100 dan Y sama dengan 170. Hasilnya juga sama dengan cara menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Untuk metode grafik, dari persamaan min X ditambah Y sama dengan 70, kita cari titik potongnya. Saat X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 70, sehingga diperoleh titik X, Y-nya sama dengan 0,70. Saat Y-nya 0, maka X sama dengan min 70, sehingga diperoleh titik X, Y sama dengan min 70,0. Bentuk grafiknya bisa kita lihat seperti di gambar. Dari persamaan yang kedua, 2X dikurang Y sama dengan 30. Kita cari titik potongnya. Saat X sama dengan 0, maka Y sama dengan minus 30, sehingga diperoleh titik X, Y-nya 0, minus 30. Saat Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 15, sehingga diperoleh titik X, Y sama dengan 15,0. Bisa juga kita perhatikan gambar untuk titik potong dari persamaan yang kedua. Jika kedua grafik di atas digabung, maka diperoleh grafik sebagai berikut. Yang garis yang berwarna pink yaitu persamaan yang kedua, garis dari persamaan yang kedua, dan yang berwarna biru yaitu garis dari persamaan yang pertama. Sehingga diperoleh titik potong dari kedua garis yaitu X, Y sama dengan 100,170. Sebelumnya, kita telah memisalkan panjang tali dengan variabel X dan tinggi Kumamon dengan variabel Y. Jadi sudah dapat ditentukan berapa panjang tali dan juga tinggi si Kumamon itu. Jawabannya adalah 100 cm untuk panjang tali dan 170 cm untuk tinggi Kumamon. Itu merupakan salah satu dari contoh penggunaan dari sistem persamaan linear dua variabel. Maka demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai materi sistem persamaan linear dua variabel.